Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga malam yang berbahagia ini kita masih diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis di antara majelis-majelis ilmu. Semoga jeripaya kita, meluangkan waktu kita, meluangkan jeripayah letih lelah kita untuk menuntut ilmu agama ini, semoga diberikan pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh perjalanan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yang tujuannya untuk menuntut ilmu, yaltamisu fihi ilman, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memberikan ganjaran dipermudahnya langkah dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini yang sejatinya ialah materinya disampaikan oleh Ustadz kami, Ustadzuna Ustadz Abu Jibrin, kan tapi beliau berhalangan. Semoga apa yang menimpa beliau kemudian diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan semoga arwah dari mertua beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kami akan mengupas salah satu di antara mungkin fenomena yang hari ini mulai mencuat, yang sebenarnya dahulu itu sudah banyak terjadi akan hal ini, dan dakwah Nabi dan Rasul sejatinya ialah mengusir faham-faham seperti ini, yaitu faham tentang kesyirikan yang akhir-akhir ini mulai dicuapkan, mulai dikeluarkan dengan bungkus milenial, dalam bungkus pembaharuan, yaitu perdukunan, yang nanti mengarahnya itu ke kesyirikan jelasnya, yang bagaimana kita ketahui bersama terakhir ada satu pamflet bahkan disebarkan dengan gaya yang menarik, yang menipu orang yang membacanya dengan istilah seminar internasional tentang perdukunan. Padahal kita ketahui bersama bahwasannya perdukunan ini yang nanti insya Allah kita bahas bagaimana seluk-beluknya, insya Allah akan kita kupas tentang istilah perdukunan ini. Bagaimana dahulu istilah perdukunan ini sudah ada sejatinya, cuma sekarang dibungkus dengan berbagai macam cara oleh orang-orang yang hatinya ada permusuhan terhadap Islam, atau mungkin kecemburuan bahwasanya Islam itu hari ini mulai menampakkan bagaimana para pemeluknya itu sangat kagum sekali tentang Islam, tapi orang-orang yang sinis benci terhadap Islam, mereka dengan berbagai macam cara ingin merusak Islam, baik dari dalam maupun dari luarnya. Jamaah yang semoga
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang perdukunan ini yang mungkin kita ketahui bersama, kalau kita lihat dalam masa lampau, mungkin kalau kakek kita, mungkin orang tua kita, mungkin orang-orang yang kelasnya lahirnya sekitar tahun 60-an atau mungkin 70-an terakhir, itu akan banyak tentang hal-hal yang mengarah ke perkedukunan. Mungkin kalau sudah arah 90, apalagi arah ke 2000, itu mulai hilang masalah kelnik-kelnik itu, karena dianggap sudah bukan zamannya. Akan tapi musibah itu hari ini terjadi, yaitu dibungkus dengan berbagai macam cara agar perdukunan ini laku untuk hari ini. Bagaimana pejabat ingin dia naik pangkat atau semisalnya, datang ke dukun, atau mungkin pedagang supaya dagangannya laris, larinya ke dukun, walaupun itu dibungkus dengan istilah-istilah yang indah, istilah paranormal, padahal dia tidak normal, dan seterusnya. Kemudian hal-hal yang membawa ke seperti itu, atau mungkin para bujangan-bujangan supaya cepat dapat mungkin wanita yang digemarinya, datang ke dukun, atau mungkin seorang istri supaya suaminya tidak melirik ke sana kemari, datang ke dukun, dan seterusnya. Yang fenomena ini bukan rahasia lagi, dan ini banyak yang terjadi di masyarakat kita. Lalu apa sih faktor-faktor mereka itu dukun ini laris manis di negeri kita ini? Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menarik benang ke belakang, Indonesia ini, mungkin yang kita kalau dulu sekolah itu mempelajari tentang sejarah, bagaimana Indonesia dahulu itu didatangi oleh berbagai macam pemahaman, dari yang awalnya animisme, dinamisme. Yang ini munculnya ya ini awal bagaimana akar yang sangat mengakar di Indonesia, karena memang datangnya animisme, dinamisme ini yang pertama kali. Dan pejuang Islam, pendakwah Islam pada waktu itu sangat sulit memang menghilangkan tentang animisme, dinamisme ini. Mungkin sampai hari ini daerah-daerah yang sulit dijamah oleh mungkin transportasi, mungkin masih banyak tentang hal-hal yang mengenai animisme, dinamisme ini. Kemudian datanglah Hindu Buddha, yang agama ini tidak jauh dengan pemahaman animisme, dinamisme. Mungkin kemudian datang Islam, kemudian datanglah pengrusak dari Kristen dan seterusnya, atau orang-orang yang dari penjajah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Kemudian faktor yang berikutnya yang sebenarnya masih ada kaitannya dengan faktor yang pertama, yaitu lemahnya kaum muslimin, lemahnya akidah kaum muslimin. Jadi awal yang mereka pelajari itu tentang agama ini terkadang itu salah caranya, yaitu cara awalnya untuk memahami agama itu salah masuknya. Yang seharusnya sebagaimana para nabi dan rasul, walaupun itu di berbagai macam etnis atau suku atau kaum, itu selalu awal yang didakwakan mereka itu tauhid, akidah terlebih dahulu, karena memang ini pondasi yang kuat. Kalau akidahnya sudah kuat, pemahaman tentang akidah, keyakinannya sudah kuat, itu gampang mudah untuk digiring ke agama yang benar, ke pemahaman yang benar. Nah, ini yang sampai hari ini tentang dakwah, tentang untuk mendakwakan tauhid terlebih dahulu ini masih kurang. Jadinya apa? Untuk hari ini, untuk membungkus perdukunan dengan berbagai macam hal yang menarik, yang sesuai dengan kekinian seperti saat ini, itu sangat mudah untuk bisa mempengaruhi masyarakat. Karena apa? Keyakinan mereka itu masih salah dalam menuntut ilmu agama untuk yang jadikan prioritas utamanya, yaitu akidah atau tauhidnya itu. Itu faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga,
yaitu adanya beberapa orang atau tokoh, bahkan tokoh yang digandrungi, tokoh yang sebagai contoh, itu mereka mendakwakan tentang hal ini. Jadi maaf, beberapa mungkin contoh yang tokoh-tokoh yang sudah menjadi tokoh papan atas, mereka membolehkan hal ini, dianggap oh ini untuk apa, sebagai metode untuk pendekatan terhadap sesuatu pelajaran yang baru. Jadi seorang harus mempelajari hal ini supaya tahu, padahal ini perdukunan ini ialah suatu pelajaran yang menyesatkan, suatu pengetahuan yang menyesatkan. Kalau kita melihat di negara-negara yang mendakwakan tauhid, itu didahulukan, perdukunan ini tidak akan bakal bisa laris manis. Sebagaimana di daerah yang kita sudah ketahui bersama, di daerah Saudi Arabia misalnya, itu perdukunan itu tidak bisa berkutik sama sekali. Jadi kalau ada seorang yang hanya belum dia mencoba untuk menyebarkan perdukunan, hanya mengarahkan perkataannya ke arah perdukunan saja, itu sudah ditangkap. Apalagi sampai membuka lapak itu tentang perdukunan, itu langsung ditangkap. Bahkan kalau mereka memang sengaja menyebarkan pemahaman perdukunan, bisa dipotong leher mereka, karena ini merusak akidah kaum muslimin. Makanya sampai hari ini negeri Saudi Arabia itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang orang-orang di sana sangat menjaga ketauhidan mereka, baik dari tingkat pemerintahannya, tingkat rakyatnya, itu sangat menjaga tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini faktor yang berikutnya, ini faktor yang mungkin hari ini itu mulai banyak disebabkan mungkin karena adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan ujian penyakit atau wabah, yaitu corona ini, COVID-19. Kemudian banyak sekali orang berjatuhan yang awalnya itu punya harta, uang dan seterusnya, kemudian bangkrut sampai jatuh miskin, kemudian akhirnya mereka larinya ke dukun paranormal untuk mengembalikan lagi citra mereka dalam hal mungkin eksistensi usaha mereka, yang ini sebenarnya mereka salah kaprah dalam memahami kehidupan ini. Dan sebenarnya masih banyak sekali faktor-faktor yang tentang perdukunan ini. Orang mengapa mereka lari ke hal perdukunan ini sebenarnya masih banyak, akan tapi yang paling banyak terjadi itu 5 faktor tadi yang perlu kita ketahui bersama agar kita tidak mudah terjerumus akan hal itu dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengikuti apa yang mereka perbuat. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang yang sebagaimana kami katakan tadi, tentang dukun itu apa sih, atau perdukunan itu apa. Kalau kita bahas ini berarti menunjukkan agama ini sangatlah memperhatikan terhadap umatnya, baik tentang hal yang mungkin dianggap remeh oleh orang, tapi ini dibahas. Walaupun dianggap remeh, tapi agama itu menganggapnya ini satu hal yang penting, karena perdukunan ini salah satu hal yang lawan dari ketauhidan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tentang dukun itu sendiri, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan definisi yang bagus sekali tentang hal ini, tentang apa sih perdukunan itu. Perdukunan itu dalam bahasa Arab dari kata kahana atau kahin, yaitu perdukunan. Tentang perdukunan itu sendiri, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya satu profesi yang mereka itu mengaku tahu akan hal gaib, hal-hal yang tersembunyi oleh panca indera. Kemudian mereka itu menyatakan bahwasanya mereka itu paham tentang berita-berita yang ada di langit, kemudian mereka beritahukan kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini.
tentunya mereka tidak sendirian. Dikatakan bahwasanya mereka itu mendapatkan informasi tentang hal gaib itu dari jin. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang bagaimana jin ini mencuri kabar dari langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang itu untuk melempari mereka agar mereka itu terusir dari hal yaitu mencuri berita dari langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu perhiasan dengan adanya apa? Al-masabih, yaitu penerang. Penerangnya dengan apa? Waja'alnaha, penerangannya dengan bintang-bintang. Kemudian bintang-bintang tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala waja'alnaha rujumal lisyayatin, yaitu untuk melempari syaitan. Ya, syaitan baik dari jenis jin dan sejenisnya. Nah, ini kita dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi bahwasannya jin, jadi jin yang jahat ya. Jin itu sebenarnya makhluk sebagaimana manusia, juga ada yang baik, ada yang soleh, ada juga yang toleh atau buruk atau jelek peranginya. Nah, ini jin-jin yang buruk peranginya, mereka itu mencuri kabar ke langit, kemudian mereka bawa ke dunia, diinformasikan kepada dukun-dukun tersebut, orang-orang yang profesinya tadi menjadi dukun. Inilah sebagaimana gambaran dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan tentang perdukunan atau dalam bahasa Arab disebut kahin. Kemudian di sini digambarkan oleh para ulama tentang ciri-ciri orang yang profesinya dukun atau mengarah mau mengajak ke perdukunan. Ini para ulama menyebutkan, dan ini mungkin bagus untuk kita ketahui karena agar kita itu bisa mawas diri, agar berhati-hati terhadap orang-orang yang hari ini itu sudah banyak menjalankan profesi-profesi seperti ini. Bahkan sebagaimana tadi dalam mukaddimah kami sampaikan, sudah ada sampai seminarnya, dan seminarnya itu yang ngisi itu bukan mungkin orang-orang yang tukang beca atau mungkin gelar-gelarnya itu dari Indonesia, tidak, bahkan itu mohon maaf gelarnya LC, ya mohon maaf juga dari Mesir yang kemarin kami ketahui. Jadi orang Indonesia lulusan saya mengisi. Nah, ini kan bagaimana orang yang melihatnya yang awal, oh ndak apalah ngisi lulusan Mesir, masa ini penyesatan, ndak mungkin lah. Nah, inilah tadi kami katakan bahwasanya ada tokoh yang atau yang ditokohkan itu yang pemahamannya rusak, kemudian menyebarkan tentang pemahaman seperti ini, atau mungkin artis atau tokoh yang diartiskan. Nah, yang sekarang ini orang itu sangat gampang untuk menjadi artis, tinggal buka YouTube, buat channel, kemudian buat konten yang perbanyak, setiap hari mengeluarkan konten, jadi artis dia. Kemudian dia ketika jadi artis kemudian mengeluarkan statement yang aneh-aneh, dan banyak hari ini kita ketahui bersama, dan begitu mudahnya orang itu percaya akan hal ini. Nah, dari sinilah kita perlu mengetahui tentang tanda-tanda orang yang mungkin pemahamannya itu mengarah ke perdukunan atau memang dia memang benar-benar dukun. Yang pertama, biasanya orang yang mengarah atau mengajak ke perdukunan itu, awal yang mereka tanyakan, baik itu ketika ngobrol atau mungkin mereka itu buka satu lapak atau mungkin buka rumah apa gitu ya, mereka itu biasanya suka nanya kepada pasiennya itu tentang tanggal lahirnya atau mungkin orang tuanya itu namanya siapa. Tapi jangan disalah kaprakan, oh berarti orang bank itu dukun. Biasanya kalau kita membuat ATM tanyai siapa nama orang tuanya, ibunya gitu. Oh, dukun ini, paling nggak jadi ya saya membuat ATM, enggak. Tapi ini awal ini ya. Jadi awal ciri-cirinya biasanya mereka itu tahu-tahu, Mas namanya siapa,
tanggal lahirnya kapan. Karena mereka biasanya nanti dicocok logi. Awalnya cocok logi. Ini biasanya dukun masih ngerintis. Ya. Kemudian tanya orang tuanya. Kemudian tanya juga tanggal lahir orang tuanya dan seterusnya. Ini tanda-tanda yang awal-awal, biasanya dukun-dukun ngerintis ini. Kemudian yang berikutnya ini yang mungkin mulai banyak, yaitu kalau dulu itu dukun mereka itu parasnya itu sangat mungkin kelihatan zuhud, compang-camping, kemudian pakaiannya jelek dan seterusnya. Sekarang berubah karena sudah enggak laku lagi. Zaman sudah milenial, dukun itu sudah kopiahan, kemudian pakai baju koko, bahkan sudah ada yang pakai jubah, kemudian dihiasi mukanya dengan jenggot dan seterusnya. Mereka tujuannya untuk ngelabui orang-orang yang melihat orang itu dari jasadnya saja atau dari penampakannya saja. Jadi tidak melihat dari bagaimana isi dari apa yang dikatakan. Karena itulah ada satu istilah bahasanya undur maqala walatandur man qala. Jadi lihatlah apa yang isi yang dikatakan oleh dia, jangan lihat dari penampakan orang tersebut. Nah sekarang ini mulai banyak, jadi orang dukun dia modelnya seperti ustadz. Nah ini kita harus hati-hati akan hari ini. Bukan kita mendiskreditkan orang yang mungkin ingin untuk penampilannya nyunnah ya, jenggotan, kemudian pakai gamis, kemudian menjaga agar tidak isbal, tidak. Tapi ini yang dipakai oleh mereka, metode yang mereka ingin menyamakan seperti yang sekarang ini mulai marak. Kalau dulu mungkin maraknya orang itu supaya kelihatan dipercaya, mungkin kelihatan sederhana. Sekarang ini sudah tidak. Jadi metode orang untuk menyesatkan orang itu beda-beda dari zaman ke zaman. Itu yang perlu kita ketahui agar kita paham akan kesesatan mereka. Kemudian ciri-ciri mereka berikutnya biasanya ini yang paling nampak. Kalau sudah mereka melakukan hal ini sudah langsung saja cap Pak Dukun ya Pak gitu. Yaitu mereka biasanya pakai raja-raja. Raja-raja itu biasanya tulisan yang kelihatannya itu bahasa Arab, tapi sebenarnya itu mantra. Kalau kita mungkin mohon maaf kadang di sepeda motor atau mobil ya ada tulisan mungkin bahasa Arab, jimnya gede itu loh Pak ya. Mungkin pernah ada yang lihat jimnya gede, kemudian di samping kanan kirinya ada tulisan lafaz-lafaz yang mungkin orang Arab baca itu bingung. Yang sebenarnya itu raja-raja atau mantra yang tujuannya mereka itu untuk mengamankan sepeda motornya atau mobilnya atau mungkin kendaraannya supaya tidak kecelakaan. Ini banyak ya, tadi sudah kami sampaikan bahwasanya banyak orang untuk menyelamatkan dirinya bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi lari ke dukun. Mbak dukun, ini bagaimana supaya saya tidak atau terhindar dari kecelakaan. Oh ini tempel ini stiker ke motor kamu atau mobil kamu. Nah ini kalau sampai seperti ini sudah jangan dipercaya. Jadi ini dukun, ini sudah dukun jualan stiker lagi. Nah ini harus kita jauhi. Kemudian mereka biasanya ini mirip dengan raja-raja yang mungkin sebagaimana saya katakan tadi di zaman-zaman 60-an 70-an masih eksis hal seperti itu, yaitu ngalungkan jimat biasanya. Kalau dulu mungkin untuk bayi dikalungkan, mungkin biasanya ada gini ya, dikalungkan di bayi. Yang tujuannya untuk nolak bala, agar bayi tersebut tidak terserang penyakit, agar bayi tersebut tidak terkena oleh mungkin sihir-sihir yang dahulu mungkin zaman-zaman 60 70-an atau awal-awal 80 itu marak nyihir-nyihir bayi yang mungkin sinis terhadap tetangga atau mungkin orang yang tidak disukai, yaitu melakukan hal ini. Nah, mereka akhirnya larinya ke dukun, bukan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujungnya lemahnya akidah tadi. Jadi mereka larinya ke dukun, minta mantra dan jimat dan seterusnya. Kemudian ini juga ini terusan dari ciri-ciri yang tadi, yaitu biasanya
mereka melafadzkan lafadz-lafadz mantra tertentu. Ya, ini jangan sampai terkecoh. Tapi mereka itu juga melafadzkan ayat-ayat. Jadi nyuplik ayat, potongan-potongan, kemudian dilafadzkan. Ini sebenarnya mengecoh agar orang-orang yang kelihatan, oh ini yang datang ke saya ini jenggoten, pakaiannya pakai gamis apa, oh ini saya harus caranya tidak seperti pada umumnya. Akhirnya mereka mantranya itu dihiasi dengan apa? Dengan ada bacaan-bacaan dari Al-Quran sedikit-sedikit gitu kan. Nah inilah pentingnya kita belajar, pentingnya kita belajar nuntut ilmu agama, pentingnya kita membaca Al-Quran, lebih baik lagi kita menghafalnya, agar kita mengetahui orang-orang yang ingin menyesatkan kita, itu kita sudah langsung bisa membaca. Ini ayat dicampur-campur, ini berarti ada tanda tanya besar ini pasti ada apa-apa ini. Nah, ini gunanya kita menuntut ilmu, gunanya kita menghafal Al-Quran agar kita paham, oh ini bukan dari Al-Quran, ini nyeleneh ini. Kita juga paham tentang hadis sedikit-sedikit ya. Mungkin ada ustadz baca hadis, kita coba cari. Sekarang ini media memudahkan kita untuk bisa bagaimana kita memahami agama itu sangat mudah, tergantung pada diri kita. Kayak kita nulis apa gitu sedikit tentang mungkin hadis, kita dengar hadis apa gitu, kita tulis di pencarian Google, datang dia. Kemudian di situ sudah ada penjelasan. Kalau kita belum bisa begitu paham tentang bahasa Arab, tinggal kita tulis apa bahasa Arabnya, kemudian di bawahnya tulis artinya apa, keluar. Nah dari situ kita kalau bisa ngafal syukur, seperti itu bagus. Tujuannya apa? Kita agar bisa membentengi diri, agar kita tidak terjerumus dan dikecoh oleh orang-orang yang kerjaannya itu seperti ini, perdukunan ini. Dan hari ini mulai digembar-gemborkan loh. Karena inilah pentingnya kita mempelajari hal ini. Kemudian hal yang berikutnya, kadang seseorang ini juga masih hal yang lampau. Kadang seorang yang mempelajari perdukunan itu biasanya sering menyendiri. Menyendirinya mungkin tidak di rumah, kadang di tempat-tempat yang kelihatannya serem angker. Tujuannya untuk apa? Untuk agar bisa memperoleh ilmu kesaktian dan seterusnya. Ini mungkin orang sudah banyak yang tahu, ini sudah jelas nyelenehnya. Kemudian yang berikutnya, biasanya seseorang itu orang yang meminta kepada seorang dukun, dan dukun tersebut kelihatan misalnya nyeleneh, itu biasanya dia diberikan satu hizib. Hizib itu sebagaimana tadi saya katakan, yaitu potongan ayat-ayat. Hizib itu potongan ayat-ayat, kemudian dipadu sampai ini perlu juga. Kadang hizib itu sudah mulai sekarang dibentuk seperti kaligrafi. Nah, sudah diperjualbelikan di pasaran. Jadi hizib-hizib tulis seperti kelihatannya bagus, kaligrafi. Kemudian yang saya ketahui sebagaimana yang ada di pasar-pasaran itu ya tadi itu jimnya atau enggak gitu, ainnya besar, kemudian ada mimnya. Bukan amma yatasaalun enggak, tapi ain besar kemudian mimnya di bawahnya. Nah, makanya kalau kita melihat seperti itu, sebelum ini tak bagus, kelihatannya bagus, mirip kaligrafi, jangan langsung dibeli, difoto dulu, tanya kepada ustadz atau orang yang berilmu ya, ustadz ini bagaimana ustadz ini. Kalau orang ustadz yang ngerti, insya Allah ini jelas bukan satu ayat dari Al-Quran. Nah ini hizib ini bahaya, ini mirip sekali dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran, tapi sejatinya mereka itu untuk ngambil satu huruf kemudian dicomot-comot seperti itu, kemudian ditempelkan. Dan sekarang sudah banyak diperjualbelikan. Sekarang metodenya banyak, jadi di model kaligrafi atau tadi di model stiker. Ini bahaya. Jangan kelihatan ini biasanya masih semangat-semangatnya belajar ngaji, hal-hal yang berbau Arab dibeli semua. Padahal itu bukan tulisan
yang mengarah kepada ilmu atau sejenisnya, tapi padahal itu mengarah kepada ke perdukunan atau klinik. Nah, bagaimana caranya agar kita tahu? Tanya kepada orang yang mengetahui, ustadz atau semisalnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, kalau kita itu tidak paham akan sesuatu khususnya ilmu tentang agama, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang paham akan perihal sesuatu tersebut jika kalian tidak mengetahuinya, in kuntum la ta'lamun. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini disebutkan tentang bagaimana mengupas tentang kedok tentang paranormal. Jadi kedok paranormal yang tadi, yang untuk hari ini itu paranormalnya beda dengan dahulu. Kalau jelas paranormal dahulu itu kelihatan sekali, bawa dupa, kemudian pakaiannya agak kejawen, kemudian pakai belangkon, kemudian bajunya kayak seret-seret itu ya. Nah, kemudian udah kayak zuhud sekali, tapi sekarang tidak, sudah dirubah modelnya. Mereka sekarang model kiai, model ustadz, tuan guru dan seterusnya. Tapi ingat tadi loh, jadi lihat isi perkataannya, jangan lihat awal itu oh ini kelihatannya penampakannya baik, tapi dilihat bagaimana kita, oh perkataannya ini berilmu, oh ini cocok dengan penampakannya. Tapi ketika kita lihat, oh ini kok perkataannya amburadul, ini mengarah ke hal-hal yang mistik ini, nah, kita cek dulu, jangan langsung kita percaya. Yang pertama yang kita hendaknya ketahui tentang untuk mengupas kedok mereka, orang-orang yang berlagak seperti kiai, seperti ustadz, seperti ulama misalnya ya, tapi sejatinya mereka itu paranormal atau dukun. Nah, itu yang pertama, terapinya. Nah, ini kita juga harus pelajari untuk mengkonter mereka, agar kita bisa mengkonter tindakan mereka. Apa yang mereka lakukan, kita harus melakukan ini. Jadi kalau kita ingin agar kita tidak terjerumus akan kesesatan mereka, kita harus melakukan hal-hal ini, yang tujuannya kembali untuk mengupas kedok mereka. Kalau kita tidak bisa mendakwakan kepada orang lain, mengkisahkan kepada orang lain karena dikhawatirkan membahayakan diri kita, minimal diri kita itu tidak terjerumus terhadap kesesatan mereka. Yaitu yang pertama, kita wajib dan ini harus, yaitu paham tentang zikir-zikir yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kita wajib menghafalkannya, zikir pagi dan petang, kemudian zikir-zikir sesudah sholat itu harus kita lakukan, zikir sebelum tidur, zikir selepas tidur, dan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penjagaan benteng kita, Hisnul Muslim ya, kita itu harus ada di rak-rak buku kita, buku-buku doa-doa keseharian. Kalau memang kita belum sempat untuk menghafalnya, kita baca saja, karena sekarang ini kita dipermudah, buku-buku bacaan doa-doa keseharian itu sudah bisa ditaruh di saku, HP saja ke sana kemari bisa. Bagaimana buku yang hanya sekecil saku kita tidak mampu membelinya? Atau mungkin kalau kita pengen fleksibel, kita download di Play Store di HP. Atau mungkin ibu-ibu mungkin khawatir, mungkin tidak bisa baca Al-Quran ketika datang bulan misalnya, nah, kita download di Play Store untuk menghiasi HP kita dengan Al-Quran, boleh. Jadi para ulama membolehkan ada bacaan Al-Quran di HP, karena bukan mushaf. HP itu bukan mushaf, jadi boleh kan, tapi tetap harus setelah membacanya ditutup aplikasinya. Jangan sampai setelah itu dibiarkan kita masuk ke kamar mandi atau tempat-tempat yang kotor, itu tidak diperbolehkan. Jadi setelah membaca tutup langsung aplikasinya, dan kita diperbolehkan megang HP-nya. Tapi kalau megang mushaf
ibu-ibu dalam keadaan haid atau nifas jangan. Jadi diganti HP boleh, tapi kalau langsung mushaf jangan, jauhi, karena kita la yamassuha illal mutahharun. Jadi tidak diperbolehkan untuk megang mushaf itu kecuali orang yang suci. Nah, di sini orang yang haid nifas itu bukan dalam keadaan suci, tapi diperbolehkan untuk megang aplikasi yang ada Al-Qur'annya. Jadi jangan aplikasi yang ada di HP-HP kita itu aplikasi dagang aja. Dihiasilah dengan hal-hal yang mengarah kepada pendidikan keislaman. Nah, ini hendaknya kita menguasai zikir. Ini yang pertama, zikir-zikir. Kalau syukur kalau kita bisa menghafalnya, setiap hari kita baca. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya, untuk mengontrol mereka itu biasanya kita harus paham tentang ritual yang mereka lakukan, ritual-ritual yang mereka lakukan. Jadi kalau kita dengar tetangga kita atau mungkin kerabat dekat kita yang melakukan ritual ini, hendaknya kita cegah. Biasanya mereka, para dukun itu menginformasikan atau memberikan pengetahuan, mengajari seseorang yang sebagai target mereka itu dengan hal ini, yaitu mereka disuruh, mungkin ini sudah populer mungkin di kalangan orang-orang yang terdahulu, yaitu poso mute. Jadi poso mute itu bukannya yang putih-putih itu harus dihindari, justru dia itu harus makan yang putih-putih. Jadi seperti nasi, kemudian tahunya tidak digoreng. Kalau tahunya digoreng sudah tidak putih lagi, apalagi kalau sampai gosong, ya. Jadi yang putih-putih mereka. Nah, kalau kita mengetahui akan hal itu, wah ini harus ditandai, oh bahaya ini. Kemudian biasanya mereka puasa 40 hari berturut-turut. Nah, ini kan menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sebagaimana dikisahkan oleh Ibunda Aisyah, beliau itu tidak pernah puasa paling banyak melebihi puasa bulan Ramadan itu selain puasa bulan Sya'ban. Itu pun beliau itu mulai puasa bulan Sya'ban itu separuh akhir. Jadi sekitar 15 harian. Tidak lebih dari itu. Kalau ada orang selain puasa Ramadan puasa lebih dari hal itu, nah ini perlu dipertanyakan lebih lanjut. Ini bahaya, apalagi sampai dia menentukan bilangan tertentu. Oh ini puasa 40 hari dan seterusnya. Atau mungkin dia puasa melebihi hari itu 100 hari dan seterusnya, atau dia mempunyai bilangan-bilangan tertentu. Ini tanda-tanda biasanya mereka ini diajari oleh dukun. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Yang kemudian yang berikutnya, biasanya mereka, nah ini yang mungkin terjadi beberapa tahun yang lalu, jadi populer, orang yang dianggap diustadkan, kemudian mereka membuka terapi untuk pengobatannya itu mereka teknisnya itu dipindahkan ke hewan atau dipindahkan ke telur. Ini bahaya, ini tidak pernah ada contoh dari dahulu baik zaman Nabi maupun para sahabat atau yang mengikuti mereka dengan baik, tidak pernah seperti itu. Jadi kalau misalnya ada, itu para sahabatnya yang akan melakukan hal itu, atau mungkin sejatinya Nabi akan mengajari kita, tapi kita tidak pernah ada hadis yang sahih yang mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau ada penyakit pindahkan ke botol, pindahkan ke hewan, tidak ada. Dan kalau misalnya ada, nah ini biasanya dukun itu mereka minta bantuan tadi, jin. Jadi supaya untuk melariskan perdukunannya, mereka memindahkan ke hewan, ke kambing, atau mungkin misalnya ke media telur. Itu biasanya telurnya jadi busuk, yang awalnya tidak busuk dari busuk. Ini biasanya minta bantuan jin, caranya mereka. Nah, jin itu kita tidak dapat melihat mereka, tapi mereka bisa mengelabui kita karena mereka bisa melihat kita. Ini bahayanya jin yang berperilaku buruk. Nah, cara menghindarnya tadi dengan apa? Yang tadi yang pertama, kalau kita mendatangi diri kita dengan zikir pagi dan petang,
zikir sesudah sholat kita jaga, insya Allah jin itu tidak bisa mengelabui kita, karena kita sudah meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir. Kita sebelum tidur baca surat-surat yang tentang perihal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk membacanya. Syukur-syukur bisa menghafalnya, seperti surat Al-Mulk. Sebelum tidur kita baca surat Mulk, itu awal dari juz ke-29. Syukur-syukur kita bisa menghafalnya, bisa dihafalkan ya. Kita nggak hafal nomor para klien kita di usahaan bisa kok, kita tentang untuk menghafal surat saja tidak bisa. Kita menghafalkan utang kita yang banyak itu aja bisa, bagaimana kita tidak bisa menghafal tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kita langsung saja ke satu pembahasan tentang bagaimana sih kita membedakan antara sihir atau perilaku dari dukun itu dengan karomah. Nah ini biasanya orang akan ini orang itu sakti karena dia itu orang soleh ya. Kemudian dia itu karomah, itu bukan dukun. Nah ini bagaimana kita membedakannya. Nah ini sebenarnya sudah terjadi di zaman dahulu. Jadi para ulama dahulu itu tidak asing lagi akan hal ini. Jadi dahulu itu khususnya Imam Syafi'i yang sangat benci sekali terhadap praktek-praktek perdukunan dan sejenisnya, ketika didatangi oleh mungkin kaumnya pada waktu itu. Jadi kaumnya itu melihat ada orang yang berjalan di atas air, bisa terbang. Jadi Imam Syafi'i kemudian tidak takjub sama sekali melihat orang tersebut. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan kepada kaumnya tersebut, apa sih yang dia kerjakan dari ibadah? Ternyata dia ini tidak pernah ibadah. Ternyata dia itu tidak pernah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, jadi kalau kalian itu melihat ada orang yang bisa terbang, kemudian bisa berjalan di atas air, jadi jangan langsung percaya bahwasanya dia itu ketika melakukan perbuatan yang mungkin tidak umumnya orang itu bisa melakukannya, seperti terbang tadi, berjalan di atas air, itu salah satu cara untuk melihatnya dia itu karomah atau sihir atau dari praktek perdukunan. Itu lihat ibadah kesehariannya. Jadi kalau ibadahnya saja itu tidak full, misalnya puasanya saja enggak ada, sholatnya itu tidak pernah mengerjakan, kemudian tidak pernah berzikir, tidak pernah membaca Al-Quran, kemudian kok bisa berjalan di atas air dan seterusnya, maka ketahuilah itu bukan karomah, tapi itu praktek sihir atau perdukunan ya. Hal ini bisa dikatakan sebagaimana di sini Ibnu Abi Hatim mengkisahkan bahasanya beliau ini mengatakan dari Yunus, kemudian beliau mengatakan bahasanya perkataan ini dikatakan kepada Imam Syafi'i, bagaimana yang saya ceritakan tadi. Sahibuna Al-Laits yaqul, jadi saudara kami yaitu Al-Laits mengatakan, ini mengkisahkan yang tadi kami katakan. Biasanya ini bahasa Arabnya, konteks Arabnya ya. Lau ra'aitu sahiba hawa yamshi 'alal ma' maqabiltuhu. Jadi kalau seandainya aku ini melihat ada seseorang yang bisa terbang di atas langit, kemudian dia berjalan di atas air, saya tidak akan langsung percaya dia itu punya karomah. Kemudian qala qasara. Jadi bagaimana cara kita untuk mengetahuinya? Jadi lau ra'aituhu yamshi fil hawa maqabiltuhu. Jadi walaupun dia itu berjalan di atas langit, berjalan di atas air, aku tidak akan pernah menyatakannya bahwasanya dia itu ialah punya karomah. Kemudian dilanjutkan, idza ra'aita syakhsan qad yatir, jika engkau melihat ada seseorang itu yang bisa terbang, wa fawqa ma'il bahri yasir,
kemudian dia di atas air lautan, dia itu bisa berjalan. Walam yakif ala hududis syara', padahal dia itu terhadap syariat Islam itu tidak pernah mengerjakan. Fa innahu mustadraj bid'ai, maka ketahuilah bahasanya dia itu dimanjakan oleh perbuatan kemungkaran. Jadi mereka itu diperindah. Jadi kemungkarannya itu diperindah ya, untuk mengelabui orang-orang yang tidak paham tentang agama ini. Penting sekali kita kembali tadi kami sampaikan, penting sekali kita menuntut ilmu agama agar kita bisa terhindar terhadap perilaku-perilaku kesyirikan seperti ini atau perdukunan seperti ini. Jadi itu tadi cara untuk menghindarkan kita bisa memilah-milah tentang karomah dan sihir itu ialah dari bagaimana ibadah mereka. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga kita bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari praktek-praktek perdukunan yang mengarah ke kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa menjelaskan terhadap saudara-saudara kita untuk mewanti-wanti agar tidak terjerumus akan hal ini. Tentang hal ini apa yang kami sampaikan tadi nanti bisa dirujuk kembali di buku Ustadz kami, yaitu Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi. Beliau guru kami di Al-Furqan dulu. Beliau menulis satu buku atau tulisan kecil yang berjudul Jihad Melawan Perdukunan. Nanti bisa dicari. Sekarang sudah disebarkan dalam bentuk PDF. Nanti bisa dibaca kembali tentang hal ini yang tadi sudah kami sampaikan. Yang ini para ustadz juga diminta oleh beliau, silakan boleh disebarkan, boleh disampaikan di ceramah-ceramah mereka, silakan. Kemudian mungkin bagi para jamaah silakan bisa membacanya secara gratis dan boleh. Mungkin bagi yang mau mencetak juga diperbolehkan dengan syarat tidak diperjualbelikan. Ini bisa mungkin di download, mungkin bisa cari di Google, judulnya Jihad Melawan Perdukunan. Ini baru dicetak dan ditulis oleh beliau. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.